Dan ternyata setahun sudah kita melalui dan menjalani krisis ini, kita tahu persis begitu banyak permasalahan yang ada, dan setiap rumah tangga bergulat dengan berbagai macam persoalan dalam dimensi yang beragam. Mungkin pada kelas-kelas keluarga sejahtera isunya berbeda, tetapi memiliki masalah yang sama. Pada kelompok prasejahtera juga berhadapan dengan situasi yang harus juga disikapi. Intinya tidak ada seorang pun yang terbebas dari permasalahan akibat COVID-19 ini sendiri. Ya, satu dari dua rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan, sehingga pada saat krisis itu untuk bertahan mereka mengandalkan saja ini satu dari tiga rumah tangga itu harus menjual atau menggadaikan barang mereka. Kemudian seperempat dari rumah tangga tersebut meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman. Dan yang keempat itu kami menemukan bahwa sekitar 1/3 dari seluruh rumah tangga memiliki usaha. Bagi banyak rumah tangga, usaha kecil ini merupakan juga sumber pendapatan penting, namun hampir 90% dari mereka mengaku di pandemi ini mereka mengalami kesulitan gitu ya, karena pembelinya berkurang, kemudian juga biaya usahanya juga meningkat. Pandemi COVID bukan hanya terpengaruh pada ketahanan ekonomi, tapi juga ketahanan pangan masyarakat. Isu kerawanan pangan, stunting, dan kemiskinan penting untuk menjadi perhatian tahun ini dan ke depannya. Kelompok pendapatan rendah, UMKM dan LKM sangat terdampak adanya pandemi COVID, sehingga tentu pentingnya memperbesar alokasi PEN ini untuk UMKM dan LKM. Ini yang saya kira mau tidak mau alokasi, walaupun sudah signifikan, tapi penting untuk terus mendorong peningkatan itu. Pemerintah menargetkan pemberian bantuan ini hingga 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi anggaran 45,12 triliun, dan kemudian bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan yang sudah terdaftar akan mendapatkan bantuan senilai 300.000 per bulan untuk 1 KPM. Kemudian juga ada program Kartu Prakerja. Kementerian Desa itu kemudian memberikan perhatian yang khusus memang untuk perempuan kepala keluarga, karena kami cukup intensif dengan mereka. Kita melihat dari datanya Kemendesa sebetulnya memang penerima BLTDD dana desa misalnya itu terbanyak adalah perempuan kepala keluarga, bahkan di Pulau Jawa itu sampai 52% itu perempuan kepala keluarga penerima BLTDD dana desa. Dan kita merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama memang bantuan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi betul-betul pemberdayaan ekonomi yang dengan afirmasi, jadi memberikan kepada perempuan. Saya sebagai ibu rumah tangga harus pinter-pinter putar otak mengatur keuangan di dalam rumah tangga saya. Di saat pandemi seperti ini, penghasilan di dalam rumah tangga saya tidak menentu, khususnya penghasilan suami saya. Maka dari itu saya harus putar otak untuk membantu dalam mencari penghasilan tambahan. Dan alhamdulillah saya bisa membantu perekonomian keluarga saya dengan berjualan offline atau online. Masyarakat besar kita ada negara, pemerintah desa, kemudian juga ada pemerintah kabupaten, tapi ingat keluarga itu intinya dari struktur sosial. Dalam masa pandemi ini, keluarga memiliki kontribusi yang sangat jelas sekali dalam pencegahan, kemudian juga dalam penanganan. Kalau misalkan kami di Jogja, Mbak Ari, kebetulan saya tinggal di Jogja, saya di Jogja. Nah, kami di Jogja ini sudah membuat istilahnya penanganan COVID sampai tingkat RT, Mbak. Jadi kalau sampai dalam satu keluarga ini terdampak, ada yang kemudian menjadi penyintas COVID, itu satu RT akan bahu-membahu untuk membantu mensupport keluarga itu dari segi ekonomi, dari segi sosial. Kita juga harus melakukan perbaikan atau reformasi pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Dalam hal ini lebih khusus lagi di SD dan MI dengan
revolusioner. Kami mengusulkan, hanya satu yang kami usulkan, dan mudah-mudahan usulan kami ini bisa diajukan oleh MPR kepada pemerintah agar membuat sebuah impres pendidikan dasar atau impres SDMI yang lebih fokus kepada mutu. Yang diperlukan kiranya hati yang berbicara. Karena 87% lebih itu memang mengalami kesulitan keuangan. 52% lebih itu kesulitan membiayai kondisi pangan. Dan saya kira 10 dari 100 mengalami kerawanan pangan itu adalah cermin bahwa air telah berada di hidung. Sedikit saja gelombang datang, apalagi parah seperti pandemi, ya tenggelam dalam kemiskinan. Orang sulit makan, maka urusan pendidikan menjadi urusan yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kan kita tidak boleh mengalami keserentakan kemiskinan dan kebodohan. Karena itu dua perkara besar ini memang harus dihadapi dengan hati yang lebih lapang untuk membantu dengan anggaran belanja negara maupun dengan kegotong royongan.